Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhalal anam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Al-Dhahirati wa batinah, sabiqati wal aqiqati dunyawiyati wal ukhra. Wiyati ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian hari ini kita akan membawa tema bukti sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan siang dan malam untuk senantiasa kita ingat bahwa kita ini dalam suatu perjalanan. Siang dan malam menghantar kita kepada bulan, dan bulan menghantarkan kita kepada tahun, dan tahun tersebut menghantarkan kita ke negeri akhirat yang selama-lamanya. Jadi waktu yang kita jalani ini sesungguhnya hanyalah menghantarkan kita ke negeri akhirat, ke kuburan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala al-laili wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran Surat Al-Furqan 62. Mulai kita lahir di dunia ini, mulai kita berjalan untuk meninggalkan dunia ini, mulai kita berjalan menuju akhirat. Tambah hari kita tambah dekat dengan akhirat, maka semestinya tambah hari kita tambah persiapan menuju akhirat, tambah pikir kita untuk akhirat, tambah keprihatinan kita untuk akhirat, tambah hari tambah dekat waktu perpisahan kita dengan dunia ini. Maka semestinya tambah hari tambah berkurang kecintaan kita kepada dunia ini, sehingga kelak bila kita mati, hati kita telah dipenuhi dengan kerinduan kepada akhirat dan sudah lepas dengan ikatan-ikatan dunia ini. Hadirin, sehingga kematian kita seperti hari raya yang tidak akan ada habis-habisnya, hari raya yang selama-lamanya. Inilah orang-orang yang selalu fikir akhirat, fikir tentang kehidupan akhirat, sehingga kematiannya menjadi kematian sebagaimana menemui hari raya yang selama-lamanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian jangan ditakuti, karena setiap orang yang dilahirkan 50.000 tahun sebelum dilahirkan, manusia sudah dicatat rezekinya di mana, mau jadi apa, matinya umur berapa, di mana, semua sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian janganlah menjadi momok, janganlah menjadi ketakutan, karena mati itu wajib, karena dunia ini hanya perjalanan menuju akhirat, hanya perjalanan menuju kuburan masing-masing. Dan 100 tahun lagi kita tidak akan ada di dunia ini, semuanya akan pulang ke kuburan masing-masing. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bagaimanapun juga kita ini adalah hamba-hambanya Allah. Di mana saja kita ini adalah hambanya Allah. Di masjid kita ini adalah hambanya Allah. Di pasar pun kita adalah hambanya Allah. Di rumah kita juga hambanya Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di bumi dan tidak pula di langit, dan sekali-kali tidaklah bagimu pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ankabut ayat 22. Jadi Allah menjelaskan tidak satu pun pelindung yang akan bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi. Semuanya hanya Allah yang bisa menolong kita. Itulah hadirin Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut. Maka jangan sampai kehidupan yang sebentar ini, yang di dunia yang tidak lama ini, kita lalai untuk mencari bekal akhirat, hanya sibuk tentang dunia dan dunia. Karena dunia tidak satupun yang akan kita bawa, dan tidak satupun dunia ini akan bisa menolong kita kecuali kita gunakan untuk amal agama. Kalaupun kita naik ke langit pun, kita ini tetap hambanya Allah hadirin. Kita di dunia juga hambanya Allah, di akhirat juga hambanya Allah. Kita sangat berhajat kepada Allah dalam setiap waktu, setiap keadaan, di mana saja kita berada, senantiasa perlu dengan pertolongan Allah, perlindungan Allah, rahmatnya Allah, penjagaan Allah. Maka orang yang berakal di mana saja dia berada, senantiasa mengingati Allah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah. Itulah tandanya orang itu punya akal yang waras. Orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya orang ini telah kehilangan akalnya yang waras. Jadi kalau orang tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan perintah Allah, sesungguhnya akalnya telah hilang hadirin. Ini adalah orang yang rugi serugi-ruginya orang hidup di dunia. Orang yang melupakan Allah, maka hakikatnya orang ini telah kehilangan akalnya yang waras. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita. Kita dijadikan oleh Allah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita karena telah menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita menjadi sebaik-baiknya umat. Kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu kita mesti bersyukur kepada Allah atas karunia yang besar ini hadirin. Sehingga senantiasa yang kita pikirkan siang dan malam, bagaimana tambah hari tambah ikut kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, tambah hari tambah mencintai Nabi Muhammad SAW dengan banyak membaca sholawat, tambah hari tambah iktiba kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga yang kita pikirkan seperti yang dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kita amalkan seperti yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi laki-laki tidak ada solat kecuali di masjid. Itulah kalau kita ikuti daripada apa yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan diakui sebagai umatnya Rasulullah. Yang kita cita-citakan seperti yang dicita-citakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita perjuangkan seperti yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kesenangan kita mengikuti kesenangan Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an liman ji'tu bihi. Tidak beriman secara sempurna
seseorang sebelum kesenangannya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman seseorang itu tidak akan sempurna sebelum mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah dalam menjalankan tugas yang Allah berikan, melaksanakan sholat 5 waktu selalu berjamaah, dan itulah syariatnya Allah. Yadullah ma'al jamaah, tidak akan aku beri hadiah, tidak akan aku beri pahala bagi orang-orang yang tidak selalu berjamaah, karena aku mencintai orang-orang yang berjamaah, karena aku mencintai dan meridhoi orang-orang yang selalu berjamaah. Itulah hadirin yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yadullah ma'al jamaah. Aku hanya mencintai orang-orang yang selalu berjamaah. Bukan berarti orang yang tidak berjamaah tidak diberi pahala, tapi hanya satu. Tapi kita rugi hadirin. Sama-sama melaksanakan lebih baik kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid, karena setiap langkah ke masjid itu sudah diberi pahala. Sedangkan kalau kita mendirikan sholat di rumah, kita hanya dapat satu, tidak mendapatkan kelebihan-kelebihan amalan sholat seperti yang diberikan orang-orang yang selalu berjamaah. Dan tidak ada yang lebih menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW di dunia ini, melebihi kalau umatnya mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya pengikut baginda Nabi, kesenangannya, kegembiraannya, ketentramannya hatinya kalau dia melihat dirinya, melihat anaknya, melihat umat ini berbondong-bondong mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, barulah itu namanya kesenangan kita mengikuti kesenangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, jangan sampai kita lewatkan kesenangan Rasulullah adalah sholat di masjid. Anak istri kita giring ke masjid untuk mencari apa yang dicontohkan daripada amalan baginda Rasulullah SAW, yaitu menuju masjidnya Allah, Baitullah, rumahnya Allah ini. Inilah baru dinamakan menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang mulia, karena kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Hari ini mana amal-amal dilipat gandakan oleh Allah. Hari ini mana doa-doa akan diterima oleh Allah. Maka di hari yang mulia ini hendaklah senantiasa kita berdoa kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk umat Islam seluruh alam, supaya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita, tegakkan kita, tetapkan kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam agamanya Allah, dalam sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin yang kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu bukti sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Satu, yaitu menjalankan sholat selalu berjamaah di masjid. Yang kedua, mencintai majelis ilmu. Yang ketiga, mencintai majelis zikir. Yang keempat, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Inilah identitas daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin diakui oleh umatnya Nabi Muhammad, kalau kita ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan ingin mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita amalkan, kita contoh, sehingga kita akan berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bersama rombongan Rasulullah SAW. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.